Udah siap belum? Oh, dua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Dava Anis Farizi dengan NPM 2106731365 dan teman saya. Dan saya Arga Brian Dewara dengan NPM 2106731421. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil program kami yang bernama Perhitungan Nilai Mahasiswa dengan implementasi dari sorting. Oke, di program kami terdapat 5 buah function dengan 4 function berupa sort untuk melakukan sortingan dengan menggunakan teknik bubble sort, kemudian satu function yang lain untuk menampilkan nilai akhir, dan juga 3 function yang lain untuk user interface dari program kami. Kemudian kita ke function main. Di sini kita deklarasikan input pilih dan juga dan juga char array nama untuk menyimpan nama, kemudian double nilai array nilai untuk menyimpan nilai dengan indeks 0 untuk nilai tugas, indeks 1 untuk UTS, habis itu 2 untuk UAS, dan 3 untuk nilai akhir. Kemudian char array kelulusan untuk melihat kelulusannya. Kemudian ini akan masuk ke Dual. Di sini akan ditampilkan menu. Dengan pilihan menu ada yang pertama input data mahasiswa, yang kedua lihat kelulusan mahasiswa, yang ketiga profile programmer, dan yang keempat keluar program. Yang pertama yaitu input nilai. Apabila kita memilih satu, kemudian akan masuk ke switch case yang apabila kita milih satu, kemudian akan masuk ke input data mahasiswa. Di sini kita diminta untuk menginput data mahasiswa dengan sebanyak 5 mahasiswa, karena sudah di-define size sebanyak 5. Nah, oke, setelah itu akan lanjut ke nilai tugas. Di sini juga dan di dalam nilai tugas ini dibuat limit tidak boleh di bawah 0 dan juga tidak boleh di atas 100. Nah, kemudian juga akan masukkan nilai UTS dan juga nilai UAS. Kemudian akan memanggil function nilai akhir dengan parameter nilai dan kelulusan. Nah, kemudian apabila kita masuk ke menu yang kedua, akan masuk ke lihat kelulusan mahasiswa. Di sini akan dilihatkan 5 pilihan kembali. Yang pertama ascending untuk ascending nilai akhir, kemudian descending nilai akhir, kemudian ascending nama, descending nama, kemudian kembali. Nah, di sini kami akan menjelaskan perihal sortingan yang ada di dalam pilihan dari lihat kelulusan mahasiswa. Kita ke switch yang pertama. Ini akan memanggil bubble sort nilai akhir dengan parameter nilai dan nama dan juga kelulusan. Arka bisa tolong dijelaskan? Baik, untuk semua bubble sort ini menggunakan parameter nilai untuk kita tuh kan nilainya itu kan ditaruh di dalam array nilai ya. Terus kemudian array string yang berupa nama dan juga array string kelulusan. Ini semua kita bedakan gitu ya, ada ascending, ada descending gitu. Nah, kenapa kita menggunakan bubble sort di sini? Soalnya kalau kita menggunakan seperti yang terlihat di dalam modul praktikum di sini, tadinya kita ingin menggunakan insertion sort.
di mana menurut kami itu bakal akan sangat efektif ya, karena dia itu tuh cuma perlu nge-sort sekali aja, dan hanya perlu nge-sort sekali aja, nggak perlu nge-looping berkali-kali untuk seperti bubble sort. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kalau insertion sort ini bakal terlihat lebih mudah karena jika menggunakan satu array saja, karena key yang dibutuhkan ini hanya untuk hanya untuk nge-sort data kiri, data kanan, langsung ditukar gitu-gitu. Sementara kalau yang kita gunakan di sini, di dalam array nilai sendiri ini sudah memiliki beberapa sub array yang lebih kecil lagi, seperti tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Dan menurut kami itu pun juga bakal kurang efektif juga kalau misalnya nanti key-nya itu bakal banyak banget gitu. Dan juga perlu ada variabel untuk karakter dan variabel untuk kelulusan. Kemudian pada bubble sortnya, pada fungsi bubble sortnya sendiri, sama seperti bubble sort biasa, ini bakal nge-compare apakah nilai yang kiri lebih besar dari nilai kanan. Kalau misalnya lebih besar, ditukar. Nah, penukarannya ini sendiri bukan hanya bergantung pada satu nilai saja, tetapi bisa langsung ke banyak nilai, Jadi pertama, temporary di sini kita set ke 0, kemudian ini bakal nge-sort. Jadi kan tadi kan index ketiga ini kan nilai akhir. Jadi yang pertama ini nilai akhir yang disort, kemudian nilai UAS yang disort, kemudian nilai UTS yang disort, kemudian nilai tugas. Sama juga berlaku yang sama seperti kepada nama dan kelulusan, tetapi di sini kita tidak bisa langsung menggunakan menggunakan sama dengan, melainkan kami menggunakan sebuah library bernama string.h untuk mengcopy string-string yang ada seperti sini. Kalau misalnya untuk nilai angka kita buat variabel matem, dan kemudian untuk nilai yang string kita buat karakter mana tempo. Nah, tempo ini akan mengcopy nilai yang ada di nama indeks J. Kemudian akan mengcopy terus seperti itu. Dan hal yang sama juga berlaku kepada yang bubble sort untuk yang nama, melainkan di sini kita tuh untuk menggunakan melihat mana yang lebih besar, kita tuh menggunakan string compare. String compare ini nih kerjanya sedikit berbeda ya, soalnya di sini ada string compare dulu, tetapi di sini ada lebih dari 0. Nah, jadi ini sebenarnya ini untuk melihat apakah nama yang ada di sana, apakah nilai ASCII yang ada di sini ini lebih besar daripada nilai yang ada di sini. Kalau misalnya lebih besar, dia bakal ngirim angka 1. Itu kan angka 1 ini kan berarti nilai true ya. Berarti ini true. Kemudian ini bakal nge-sort lagi. Tetapi sebenarnya sortnya ini bisa di mana aja sih ditaruhnya. Tapi saya biar memudahkan saya taruh nama duluan gitu. Kemudian untuk yang descending bisa dilanjutkan lagi oleh Dava. Ya, untuk yang telah dijelaskan oleh Arka tadi merupakan sortingan berupa nilai akan menjadikan nilai menjadi ascending atau dari kecil ke besar. Kemudian di sini ada descending yang membedakan descending dengan ascending adalah descending akan mengurutkan menjadi besar ke kecil. Nah, di sini yang membedakan hanya tandanya saja, yang awalnya itu berupa tanda lebih besar dari di sini akan diubah menjadi lebih kecil dari. Bisa dilihat di situ di dalam if-nya akan berubah menjadi lebih kecil dari, dan semuanya sama yang dijelaskan seperti Arka tadi. Oke. Kemudian lanjut. Ini setelah kita memilih dari menu ke 1, kemudian kita milih ke menu kedua. Di sini akan ditampilkan semua yang telah kita input dan juga yang telah kita sorting menggunakan fungsi-fungsi sorting. Mungkin Arka bisa dicoba programnya, di run. Baik, Oke, sekarang di sini oke. akan dijelaskan oleh Arka.
Oke, baik, di sini kita mencoba untuk menginputkan data mahasiswa dulu. Pertama, data mahasiswa pertama kita tulis sama saya sendiri, Arka, dengan nilai tugas mungkin 70, kemudian nilai UTS 90, dan nilai UAS-nya sedikit jeblok 60. Kemudian mahasiswa kedua saya tulis Dava. Dava ini saya buat nilainya sedikit jeblok, kemudian 40, misalnya 50. Kemudian mahasiswa ketiga bernama Jalal dengan 35. Oh, kemudian ada Dio dengan 90, 90, 98. Kemudian ada Oke, semua data ini sudah kita inputkan. Sekarang kita bisa melihat langsung lihat kelulusan mahasiswa. Bisa dilihat di sini, ini awalnya ini bakal ngetampilin urutan-urutan dalam menginputkan datanya sendiri gitu. Seperti lihat sini Arka 70, 90, 60, nilai akhir 72,5. Ini nilai akhir didapatkan dari sini ya. Jadi nilai tugas dikali 20%, nilai UTS dikali 35%, dan nilai UAS sendiri dikali 45%. Kemudian di sini saya melihat ascending nilai akhirnya. Jadi nilai akhir terkecil menuju terbesar. Bisa terlihat yang terkecil ini si Rijal ya. Rijal ini 41, 48. Jadi dari terkecil terbesar nilai akhirnya. Kemudian untuk nilai akhir kita yang descending, ini bakal berkebalikan, di mana dia yang paling tinggi, Arka yang kedua, kemudian ada Uta, Dava, dan Rijal. Sekarang kita akan mencoba untuk descending nama. Descending nama, saya taruh di sini Arka, dan kemudian di sini ada 2D. Kena 2D. Tetapi yang dipakai itu adalah yang dimunculkan pertama kali itu adalah Dava, karena setelah nilai D, nilai ASCII terkecil selanjutnya itu adalah A, bukan I. Jadi makanya yang dipanggil itu Dava dulu, baru Dio. Gitu. Kemudian di yang ascending nama, sekarang kebalikannya descending nama, bisa dilihat Uta yang paling muncul pertama, karena dia memiliki nilai ASCII terbesar U-nya. Gitu. Kemudian Rijal, Dio, Dava, dan Arka. Baik, untuk yang ini bisa langsung saya alihkan lagi ke Dava. Ya, setelah itu ada menu profile programmer. Di sini akan apabila kita memilih angka 3 akan memanggil function profile. Di sini akan mengeprint nama dan juga npm kami. Oke, pencet terserah. Kemudian yang terakhir ada keluar program, ada function keluar program di nomor 4. Di sini akan melakukan animasi berupa persenan angka hingga angka 100, kemudian akan menampilkan tulisan terima kasih dan selesai. Begitulah program kami. Begitulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih,